Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sofa Mustafa Khalid, MPD, selaku dosen mata kuliah literasi ICT, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran bahasa Arab pada tingkat SD atau MI. Evaluasi sangatlah penting dalam sebuah proses pendidikan, karena berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan dapat dilihat setelah dilakukannya evaluasi. Apabila hasil evaluasi sesuai dengan pendidikan, maka usaha pendidikan dinilai berhasil. Namun sebaliknya, apabila tidak sesuai dengan pendidikan, maka usaha pendidikan dinilai gagal atau tidak berhasil. Nah, evaluasi ini dibagi menjadi dua ruang lingkup. Yang pertama ada ruang lingkup terbatas, yaitu sebuah tindakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik. Yang kedua, yaitu ada ruang lingkup luas. Nah, ruang lingkup luas ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik. Nah, ruang lingkup luas ini juga mencakup ada beberapa aspek. Yang pertama, ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif atau aspek kognitif ini merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa yang mencakup menghafal, menganalisis, memahami, dan lain-lain. Selanjutnya ada ranah afektif. Nah, ranah afektif ini cenderung atau berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, dan nilai seorang peserta didik. Yang terakhir ada ranah psikomotor, ranah yang menitik beratkan pada kemampuan fisik dan kerja otot. Ranah ini membedakan antara motorik kasar dan motorik halus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Elsa Siti Sarah. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada kontinuitas, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran, bukan hanya dalam UAS atau UTS. Kan kalau UAS UTS itu jangkanya cuma akhir bulan atau akhir tahun. Nah, sedangkan tetapi evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru harus memiliki tujuan untuk melihat perubahan nilai yang dapat berkesinambungan, seperti ada ulangan harian seminggu sekali, atau setiap materi diberikan langsung diberi kuis atau pelatihan seperti itu. Jadi misalnya di pertemuan pertama diberi materi, nah langsung diberi evaluasi seperti kuis-kuis atau pertanyaan-pertanyaan untuk merekap ulang yang materi tadi disampaikan. Kemudian yang kedua ada komprehensif, yaitu guru juga harus memperhatikan aspek kognitif dan aspek afektif. Nah, di dalam hal ini guru bukan hanya dituntut untuk memberikan materi gitu ya. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran salah satunya adalah domain hasil belajar. Domain hasil belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama, cognitive domain, dan yang kedua adalah affective domain. Cognitive domain merupakan perilaku yang menekankan kepada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan kekreatifan dalam berpikir dengan cara menghafal dan mengingat. Sedangkan affective domain merupakan perubahan sikap dan nilai-nilai yang luhur yang diukur dari potensi diri dan nilai. Konsep evaluasi dari kelompok 10 dibagi menjadi 3, yaitu evaluasi harian, evaluasi mingguan, evaluasi bulanan, dan evaluasi tahunan. Konsepnya adalah dengan cara mereview kegiatan pembelajaran setelah materi selesai. Dapat dilakukan secara teks ataupun non-teks. Evaluasi secara non-teks yaitu dilakukan dengan cara memberikan ice breaking ataupun games kepada peserta didik ketika pelajaran sudah selesai dan akan pulang dengan cara menebak mufrodat. Adapun evaluasi secara teks, yaitu siswa diberikan tugas untuk membuat mading, yang dimana di dalam tugas tersebut diasah kekreatifan siswa dalam membuat mading yang sangat baik, dan dilakukan penugasan mading ini 1 minggu 1 kali. Evaluasi harian dan mingguan termasuk ke dalam cognitive domain. Evaluasi secara teks selanjutnya adalah diberikan evaluasi melalui kuisis. Sedangkan evaluasi bulanan yaitu dilakukan
games LCC dan ranking 1 dan diberikan reward bagi pemenang games tersebut. Sedangkan evaluasi tahunan mengikuti Kemendikbudristek yang berlaku.